kok menurutku sekarang aneh sih orang berhubungan. Kenapa tuh bang? Lebih ke ada yang diincar sih rasaku kalau sekarang orang berteman. Selalu apa ya? Selalu harus ada benefit gitu. Iya. Selalu harus ada keuntungan yang diambil. Balik lagi di Ngulik, ngobrol musik bareng aku Yuda Yudhistira. Nah, hari ini kita udah kedatangan salah seorang musisi juga dari Medan yang bulan lalu baru ngerilis singlenya. Sebetulnya singlenya udah banyak nih dia bang ini. Tapi di akun Spotify-nya yang terakhir ini adalah single keduanya. Jadi udah ada Bang Rizky Nugroho di sini. Ya, halo Bang, halo. Halo, ini kesana bang. Oh ya, halo. Jadi Bang Rizky Nugroho ini salah satu soloist juga di kota Medan. Ya kemarin kita ada kedatangan Scorpio dan juga Anjas yang juga soloist juga mereka. Nah ini rupanya ada lagi. Setelah dicari-cari ada lagi soloist yang lain di kota Medan. Ini ada Bang Rizky Nugroho nih bang. Gimana kabarnya bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Jadi alhamdulillah lah. Puasa kita nih ya? Puasa insya Allah. Sampai tengah hari tadi puasa lah. Ini kita mau minum apa nih? Belum tahu ya kan. Nanti dibuat ada captionnya di bawah nanti. Belum buka. Jadi sebelum ini Ramadan dibuat. Oh itu nanti pembohongan publik kita bang. Padahal tag-nya. Mas Rizky, abang sebetulnya dari tahun berapa nih abang mulai bikin musik gitu, bikin lagu? Bikin lagu. Kalau aku sih bikin lagu bang ini dari tahun 2011 sebenarnya. 2011? Bikin lagu dari tahun 2011 awal. Itu pada saat itu abang ngeluarin single? Nggak ngeluarin apa-apa. Cuman buat aja. Cuman buat lagu? Cuman buat lagu aja. Tapi nggak diapa-apain. Itu atas dasar apa abang kepikiran mau, aku pengen buat lagu tapi nggak apa-apain? Sebenarnya lucunya nih sebenarnya. Asal mulanya aku mulai mau buat musik kayak gitu karena aku apa ya, benci dengan keadaanku. Nah jadi kan aku kan difabel nih. Iya. Aku pengen kayak orang lain sebenarnya, pengen kayak remaja-remaja pada usia seumurku lah, seumurku. Aku pengen kayak orang itu bisa main musik, bisa ngapa-ngapain. Jadi itu aku ngapain ya nih kayaknya ya. Akhirnya aku coba-coba ya bersenandung tiba-tiba jadilah lagu. Ya gitu jadi udah. Dan pada masa itu yang abang bikin lagu tentang apa nih lagunya? Lagu yang ku bikin waktu itu apa ya? Oh, tentang ini. Cinta pertamaku sih. Oh. Orang yang pertama kali aku suka. Waktu SMP. Cinta-cintaan lah berarti ya? Iya. Abang bikinnya waktu tapi masih cheesy kali lah itu. Saya kayak masih terlalu liriknya tuh masih kayak apa ya, cheesy lah, garing lah liriknya. Oh, maksudnya kayak seadanya aja yang di kepala gitu, nggak dipikir-pikirin kali. Gitu. Betul-betul apa yang di kepala aku. Bahasanya juga bahasa slang aja? Enggak, sederhana, bahasa sehari-hari. Gitu aja buatnya. Dan lagu itu akhirnya nggak abang pop? Nggak, sampai sekarang. Tapi mungkin nggak tahu ya nanti, entah ada diperbaruin, dibuat, nggak tahu juga. Belum ada kepikiran. Jadi mau dibiarin aja dulu itu? Mau dibiarin aja dulu. Nah, seperti yang abang bilang tadi kan, abang itu difabel ya bang? Iya. Abang sebetulnya pengennya ngapain sebetulnya? Kalau misalkan kita ngomong nih, abang bilang abang kepengen seperti anak-anak muda normal gitu kan. Abang sebetulnya deep inside abang itu abang pengen ngapain gitu? Aku sih nggak ngoyo-ngoyo bang sebenarnya sih. Aku pengen hidup tenang aja, hidup bahagia aja. Tapi kan mungkin karena kita waktu itu masih remaja kan, jadi ya ada hasrat menggebu-gebu dalam diri kan. Mencari jati diri di situ, terus kita masih emosional. Emosional. Jadi benci gitu ya nih. Aku kok nggak bisa kayak orang ini gitu. Itulah awal mulanya kenapa bisa buat lagu, dan emang terakhirnya ujung-ujungnya suka buat lagu. Jadi kayak media untuk curhat juga sih. Jadi kayak menuangkan keresahan kadang-kadang di lagu. Di lagu abang? Iya. Nggak ada cita-cita kepengen, entah abang pengen jadi kayak misalkan atlet atau apa, olahragawan gitu? Awalnya nggak? Nggak ada. Kalau atlet nggak ada. Dan musisi emang juga
cita-cita abang dari dulu? Enggak juga. Enggak juga. Jadi musisi ini kayak bukan cita-cita sih, tapi kayak lebih ke hobi aja. Keadaan yang membawa abang Iya. jalannya ke situ Iya. gitu. Keadaan kayak gitu membuat kayak gitu kan, karena lingkaran pertemanan juga kayak gitu. Akhirnya udah terbuat lah gitu, terbentuk lah kayak gitu jadinya. Terus karya abang berikutnya setelah lagu itu ketagihan nih. Iya, ketagihan buat terus ya kan. Di tahun berapa itu ya? 2013 buatlah lagu yang judulnya Yang Aku Mau. Itu ada di publish. Ada di publish. Itu pertama kali dipublish di SoundCloud yang tadi kayak aku bilang kan, Bang. Itu dipublish di SoundCloud. Responnya lumayan bagus dari orang-orang. Padahal nggak Publish sekali, cuman kayak waktu itu kan musimnya line kan, bukan WA. Itu masih ditaruh di status line aja. timeline itu ya. Di timeline ya, di timeline. Taruh di situ, ya udah. Satu hari langsung free downloadnya habis gitu. Terus berapa hari 3.000 orang yang ngedenger. Ya udah. Kok gini nih? Tapi nggak mikirnya ya udah biasa-biasa aja, karena kan nggak baru sekarang atau ternyata itu sebuah pencapaian juga ternyata. Kalau dulu mikirnya, oh ya udahlah, orang juga nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Saya udah, aku buat lagu ya udah buat lagu gitu aja. Aku pengen berkarya dengan sederhana aja lah gitu intinya kan. Jadi udah aku buat lagu, dipublish, tapi nggak dipromosiin kali. Tiba-tiba hasilnya kayak gitu, ya udah. Karena nggak tahu itu bagus atau enggak, ya udah biarin aja gitu kan. Jadi itu nggak abang pikirin lagi nih, kayaknya aku harus bikin lagu lagi nih gitu, nggak? Mikir, tapi kayak tetap kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak pengen yang, aku harus kayak gini nih, aku harus nampil di sini, nggak ada mikir kayak gitu. Oh, I see. Berarti nggak ada mau target macam-macam lah ya. Karena kan bukan cita-citanya kan, memang cuma hobi aja gitu. Jadi nih bermusik ini sama Bang Rizky sekedar hobi aja gitu. Sekedar hobi yang kebetulan jadi kayak apa ya? Kalau orang suka kan bagus, alhamdulillah. Tapi kalau orang nggak suka ya nggak apa-apa juga. Tapi yang paling penting ini jadi kayak media aku untuk melepaskan apa yang aku pikirkan, mengekspresikan apa yang aku rasakan juga. Dan tadi cerita-cerita kita sebelum on cam ini kan, abang kan grogi juga aku ya ternyata. Abang kan ini, apa namanya, abang bilang abang nggak bisa sama sekali main musik. Iya, main alat musik nggak pandai. Semua alat musik? Semua alat musik. Pianika tuh yang di sekolah? Itu bisa lah. Sikit-sikit? Bisa lah, ditiup kan satu tangan mainnya, itu bisa lah. Berarti abang ngerti nada dong kalau kayak gitu? Hah? Nada ngerti dong? Mana ya? Dibilang ngerti kali secara musiknya nggak ngerti, secara teorinya nggak ngerti. Cuman kalau misalnya kita tahu nih, kalau misalnya kita nadanya kayak gini, lanjutannya kayak gini enak nih misalnya. Kita tahu kayak gitu, harmonisasinya kita tahu. Tapi kalau misalnya kita disuruh buat kayak menyusun sebuah nada secara teoritis, aku nggak pandai gitu. Oh gitu, berarti harus by doing. Iya, tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya gini kan, aku buat lagu dari senandung misalnya, jadilah sebuah lagu. Tapi kita ditanya, coba mainkan lagu itu di alat musik, nggak pandai. Gitu. Oh. Jadi abang untuk membuat lagu berarti kadang-kadang perlu bantuan orang lain nih untuk melengkapi ya? Iya, benar. Jadi memang kan kalau misalnya aku misalnya buat lagu, kan udah terbuat tuh, entah aku dapat nadanya duluan atau dapat liriknya duluan. Tapi aku udah tahu lah gambaran besar lagu itu mau kayak mana dibuat, mau dibawa kemana lagunya. Jadi ya udah, aku nyari orang-orang yang aku percaya, minta tolong sama dia, kayak mana bisa ngegarap musiknya, bisa nggak menghidupkan ekspektasi aku terhadap musik itu sendiri. Pernah nggak abang ketemu orang yang aku mau bikin musikku nih, lagu gitu kan? Kan nggak full berarti abang bawa bahannya ke tempat ini kan, mau produksi. Terus pernah nggak ketemu sama orang yang nggak sesuai nih, berbanding jauh sama ekspektasi abang lagunya gitu? Pernah. Oh ya, tadi ada yang skip tadi sih lagunya. Di tahun 2012 tuh aku pernah buat lagu bahasa Indonesia. Aku record juga, cuman karena waktu itu aku nggak tahu prosesi rekaman tuh kayak mana, harus ngapain aja, apa aja yang harus disiapkan, nggak ada. Aku cuma buat materi. Tiba-tiba di sana aku ekspektasi laguku pengen jadi kayak agak-agak lembut atau kayak mana, tiba-tiba jadi lain arahannya.
Jadinya? Dan aku nyanyinya juga pas rekaman tuh aku juga nggak ngerti, jadi nggak nyaman nyanyikan lagu aku sendiri. Oh gitu. Jadi di situ aku mulai kayaknya aku nggak bisa nih kalau main asal-asal orang. Aku harus jadi orang yang betul-betul bisa menghidupkan ekspektasi aku itu lah. Oh berarti waktu yang abang datang ke situ tuh, itu abang pandai-pandainya datang sendiri nih? Nggak, emang udah jumpa sama kawan juga, kawan dekat cuman. Oh kawan juga. Ternyata begitu dites nggak nyambung sama sekali musik kami. Oh iya. Iya. Apa yang kuinginkan sama apa yang diinterpretasi dia nggak cocok. Berarti beda persepsi nih? Iya, beda persepsi. Tapi kan ada terlanjur kita masuk ke dalam studio gitu kan. Udah bayar juga, ya udahlah banti aja gitu kan. Dan akhirnya hasilnya? Hasilnya diapain kemarin ya? Kusimpan sendiri kayaknya sih. Nggak dipublish juga? Dipublish di SoundCloud, dipublish di SoundCloud. Iya, dipublish di SoundCloud. Itu lagu pertama yang gue publish di SoundCloud. Tapi respon orang nggak terlalu bagus sih. Saya yang denger paling cuma ratusan, 1000. Oh ini berbeda dengan lagu yang abang bilang tadi sebelumnya? Beda. Ini duluan? Ini duluan. Yang kedua tadi yang aku mau tadi, yang dimasuk di SoundCloud. Oh yang kedua baru respon orang bagus? Iya. Nah setelah itu yang kedua itu yang jumpa dengan orang yang cocok. Oh itu udah ketemu sama orang yang cocok. Jadi impact-nya setelah abang melihat itu kan nggak ada rasa yang gimana kali di abang gitu kan. Terus kenapa abang masih tetap terus membuat produksi lagu gitu? Karena mana ya, kayak tadi aku bilang jadinya bikin lagu itu jadi media kayak Iya, cola bang, kayak diary abang lah gitu ya? Iya, dan aku pengen orang mendengarkan cerita itu. Cuman aku nggak berharap outcome-nya aku harus nampil di mana, nggak harus kayak gitu. Tapi mostly materi lagu-lagu abang itu emang semuanya tentang cinta-cintaan atau gimana? Sebenarnya nggak juga, kayak yang terakhir aku rilis nih. Aku tahu 2 ini kan itu tentang cinta-cintaan juga harusnya kan? Mentari di Mata Hujan nggak selalu. Itu lebih general ya? Lebih general. Itu boleh abang ceritain, kita fokus ke lagu yang baru dirilis, Mentari di Mata Hujan, itu Anda bisa dengerin di Spotify sama? Iya, di Spotify, Apple Music? Apple Music bisa kalau nggak salah. Iya bisa. Di Apple Music bisa. Apple Music, Spotify lah itulah ya. Sampai yang sering didengerin platformnya orang. apa ya. Itu Anda bisa dengerin di situ, sedap lagunya. Dan itu tentang apa sebetulnya bang? Sebenarnya itu lagunya, waktu itu aku betul-betul resah gitu. Melihat soal? Pola kita dalam berhubungan sama orang lain. Secara general? Iya, pola kita berhubungan, membangun sebuah hubungan itu, kayak misalnya kayak pertemanan, kita kayak berteman itu harus kemana-mana sama, ulang tahun tukar kado, ya sekarang kayak gitu kan musimnya ya. Itu toksik sih? Iya kan? Toksik kan? Tapi rata-rata kayak gitu sekarang pertemanan orang. Menurut abang itu toksik apa enggak? Toksik. Terus? Jadi kayak transaksional tuh hubungan kan, jadi rasa aku kayak gitu, jadi aku ngerasa, nggak iya nih, terus juga orang pacaran kayak gitu kayaknya. Jadi aku buat lagu ini, ya itu, aku analogikan jadi kayak pandangan aku terhadap hubungan yang ideal. Jadi hubungan yang ideal tuh misalnya kayak ya walaupun nggak timbal balik, walaupun nggak sifatnya nggak saling memberi, nggak harus 50-50, nggak harus 50-50, tetap namanya tetap hubungan gitu loh. Misalnya kayak aku sama abang misalnya berteman, aku mau ngasih abang sesuatu, aku nggak mesti mengharapkan abang ngasih aku sesuatu. Gitu. Iya benar, asli itu benar. Terus? Jadi itu makanya aku analogikan ke Mentari di Mata Hujan. Jadi kan hujan tuh gara-gara matahari menguapkan air tuh. Iya benar. Tapi airnya udah jadi awan, mendung, mataharinya kan ketutup tuh. Saya nggak nampak mataharinya. Hujan turun, udah gitu terus prosesnya kan. Jadi itulah, jadi mereka padahal sebenarnya saling apa ya, bersinergi, tapi nggak harus kayak feedback yang menguntungkan. Iya. Jadi aku menganalogikannya ke situ sebenarnya kemarin. Kenapa analoginya yang abang pilih Mentari sama Hujan? Pertama karena dua elemen yang bertolak belakang. Orang pasti ngiranya dua ini bertolak belakang. Padahal sebenarnya saling membutuhkan. Saling dalam prosesnya dua elemen ini saling mendukung sebenarnya. Jadi itu kenapa aku ngangkat itu. Jadi aku pengen membuka pandangan orang sih. Ternyata nggak selamanya kita pikir bertolak belakang itu nggak memberikan impact satu sama lain. Apa itu ada pengalaman pribadi abang yang mendapatkan kisah seperti itu? Entah abang dalam hubungan abang berteman atau berpacaran. Apa ini cuma pandangan secara pandangan general gue aja? Justru sebenarnya laguku rata-rata
rata-rata laguku itu tentang pandanganku aja. Nggak. Jarang yang pengalaman. Cuma Tapi satu ada. lagu tentang pengalaman. Ada. Itu pengalaman pribadi abang tentang Ditolak. cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Ya, kan kayak jual cinta ini kan kayak jual materi cinta ini kan kayak jual kacang kayak. Lebih gampang diterima orang. Sama yang lagu abang yang berdua denganmu itu aku suka kali itu musiknya. Iya, berdua denganmu. Suka. Itu juga harus Anda dengar. Sewaktu kalau misalkan Anda mencari Rizky Nugroho gitu kan di Spotify atau di Apple Music itu nongol 22 harusnya kan? Nongol dua harusnya. Nah, itu harus juga didengar. Berdua denganmu itu kalau yang Anda yang pacaran itu bisa dipakai buat ngeromboin pacarnya, atau juga kalau misalkan udah suami istri gitu kan bisa juga dipakai buat ngeromboin istrinya. Nanti istrinya lagi di rumah dikasih lagu itu, rupanya mau minta beli sesuatu. Padahal sebenarnya lagu ini lagu patah hati sebenarnya. Berdua denganmu itu. Iya. Kenapa lagunya patah hati? Kenapa abang pilih mengemasnya dengan musik yang ceria? Karena seharusnya sebenarnya ini pandanganku terhadap ideal sebuah hubungan ya. Ketika orang yang kita suka itu sama orang lainnya, kita harus bahagia juga gitu. Iya sih. Jadi itu kesannya kayak kita yang jadi tapi padahal bukan. Kalau memang dia open minded orangnya. Iya. Aku mandangnya kayak gitu. Makanya kan liriknya kan dengan menatapmu saja aku merasa bahagia. Bagaimana bila ada di dekatmu? Kan bagaimana bila ada di dekatmu? Dari situ ke ujung itu sebenarnya udah kayak Berandai-andai dia. berandai. Tapi Sebenarnya cewek ini udah sama orang lain gitu, udah mau nikah sama orang lain. bukan pengalaman pribadi kan? Hah? Bukan pengalaman pribadi. Enggak diceritain aja. FTV. Kita pancing-pancing terus. Jadi dalam bermusik ini abang lebih ke situ lah ya. Kayak mungkin meluapkan keresahan-keresahan di sekitaran abang yang abang pandang gitu ya. Iya. Lebih ke sudut pandang abang nih. Sudut pandangku terhadap lebih ke ini sih, cara kita berhubungan dengan orang lain. Jadi abang beropini dengan mengeluarkan lagu gitu. Iya. Tapi memang lebih spesifiknya ke hubungan asmara lah, mungkin ya, percintaan mungkin. Karena itu yang lebih mudah dicerna orang Iya. gitu. Dan itu yang paling bisa buat ini ya, bisa buat aku ngerasa kayak mengeluarkan emosinya gitu, dapat inspirasinya. Dari mana tuh abang dapat inspirasi kalau percinta-cintaan? Dari sekitar-sekitaran aja? Iya, sekitar-sekitaran aja. Padahal aku nggak pernah pacaran, nggak pernah dalam hubungan pacaran, tapi aku Serius? iya nggak pernah pacaran aku. Sama sekali? Sama sekali. Terus? Tapi aku ngeliat kan, tapi aku pernah deketin cewek dong pasti kan. Jadi tahulah rasanya deketin orang, tahu ngeliat orang, tahu kayak mana orang pacaran, tahu kayak mana orang berteman. Jadi itulah inspirasi dalam buat lagunya. Berarti kalau misalkan abang ikut kawan abang pacaran nih, atau jalan rame-rame gitu, itu abang perhatiin kayak mana Perhatiin, nih ya. orang pacaran nih gitu ya? Iya perhatian. Kadang-kadang bahkan aku sering duduk sendiri gitu kan di kafe atau di mana gitu. Aku ngeliatin orang-orang aja kayak mana orang tuh berkomunikasi, kayak mana orang tuh berinteraksi, semua aku liatin. Ya di situ, oh ternyata kayak gini sekarang, zaman sekarang ini kayak gini ternyata pola hubungannya. Berhubungan yang benar menurut orang gitu. Ya bener kan relatif sih. Ya. Menurut orang banyak. Menurut orang maksudnya banyak, ya. Standar hubungan itu. Iya sekarang, kok menurutku sekarang aneh sih orang berhubungan. Kenapa tuh bang? Lebih ke ada yang diincar sih rasaku kalau sekarang orang berteman. Selalu apa ya? Selalu harus ada benefit gitu. Iya. Selalu harus ada keuntungan yang diambil. Walaupun untuk dia sebelah pihak gitu. Iya. Itu kan suku Psikotik sih itu. Enggak, di mana sih ada apa nggak ada lagi kemudian di dunia ini rasaku kan? Apa nggak ada kemudian lagi di dunia ini? Itu sih yang aku selalu jadi bahan pikiranku kadang-kadang. Ini nanti ke depannya kan abang ada rencana rilis lagi nih? Iya. Insya Allah tanggal 30 April sih. Tanggal 30 Akhir bulan ini. 30 April. Tapi remake-an dari lagu yang dulu. Lagu yang udah pernah abang rilis Iya, belum? yang responnya bagus itu. Oh, itu mau abang publish lagi? Iya. Tapi di Permak lagi? Iya. Mudah-mudahan responnya lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi
Bang Rizky bisa terus selalu bersemangat mengeluarkan opininya melalui lagu gitu. Ini sangat menarik, beropini melalui lagu itu mantep, 2 jempol kalau menurut aku. Karena kadang-kadang kita pun untuk menjadi orang yang kritis dan beropini melalui vokal gitu aja kan, tanpa embel-embel lagu apa segala macam itu kan agak frontal dan kontroversi gitu ya. Karena kan sekarang untuk cakap tuh agak Susah. ngeri kan. Iya. Agak ngeri-ngeri sedep nih mau Tapi bercakap. makanya kita pakai tema kacangan juga ya kan. Dibalut seperti itu. Terus setelah mau rilis ini yang tanggal rilis remake lagu Abang yang itu, ada rencana apa lagi nih Bang untuk kedepannya? Paling recording lagu lain. Ada rencana recording lagu lagi. Baru lagi. Lagu yang udah pernah dibuat, tapi belum pernah diapa-apain. Saya belum pernah dirilis, belum pernah di-record. Jadi untuk materi-materi kayak gitu Abang mengingatnya tuh kayak mana Bang? Iya. Rekam di Ada sebagian yang direkam, ada sebagian Voice yang emang gue memo ingat gitu? aja. nggak lupa? Enggak. Kalau lupa ya gue buat lagi liriknya yang kira-kira mirip. Tapi kan aku tahu nih benang merahnya lagu ini tentang ini misalnya. Ya udah nanti aku buat lagi liriknya, misalnya aku lupa liriknya katakanlah. Jadi aku buat lagi liriknya yang sesuai tema itu. Jadi kalau misalkan Abang nih suatu saat dapat tawaran manggung, ini kan Abang aku baca-baca di artikel luar negeri Abang belum pernah manggung. Waduh. belum pernah manggung off air nih. Belum pernah. Kalau misalkan Paling waktu radio lah, waktu interview radio. Cuma itu aja. tapi berdua sama teman Iya, berdua sama teman. ngiringin Abang. Iya, ngiringin. Someday kalau misalkan Abang dapat tawaran nih, memang ada orang yang, aduh aku pengen kali nih Bang Rizky untuk main nih gitu kan. Abang mau? Tergantung sih, Bang. Karena gimana ya, kayak Denny Kubi aku sebenarnya pengen berkarya dengan sederhana aja gitu. Aku nggak pengen yang ngoyo-ngoyo harus kayak mana kali. Tapi kalau misalnya memang kalau misalnya moodku atau lagi pengen main, ya udah cobalah kita main. Tapi ya itu, terlepas dari aku nggak percaya diri, aku juga kurang suka hingar-bingar gitu. Berarti kalau kata anak-anak gaul Abang introvert gitu? Ya, bisa dibilang introvert lah. Karena kan pada orang nih pada membagikan orang kalau dia agak-agak pemalu, "Aduh, introvert kok gitu. Sekarang ini kan, Iya, dulu sekarang ini. zaman kita kecil Padahal pemalu aja kita nggak bilang ya kan. introvert tuh ya kan. Ya sekarang harus bilang introvert. Iya. Berarti ya Bang mau berkarya dan nggak expect untuk manggung nggak? Enggak. Aku lebih senang misalnya gini kan. Misalnya aku jumpa orang nih. Aku dengarkan laguku, kayak mana saranmu? Enak nggak laguku? Apa yang kau dapat dari laguku? Aku lebih suka kayak gitu daripada kayak aku harus manggung di sini nih. Karena itu satu sisi membebaniku. Kenapa tuh Bang? Karena aku aja membuat lagu sebisa mungkin sederhana mungkin, enak didengar, maksudnya nyaman. Easy listening. Nyaman didengar orang gitu kan. Nyaman didengar orang, sederhana, kesannya sederhana. Kalau misalnya aku berekspektasi lebih terhadap karya-karyaku itu rasanya aneh. Kenapa? Kok menurutku ya? Karena aku pengen karyaku sederhana, tapi kenapa aku nggak sederhana pemikiranku? Kenapa aku harus memaksa orang atau memaksa diriku untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan diriku? Pembicaraanku aneh. Ngerti sudah? Tapi secara materi, Abang kan pasti mau lagu ini juga yang Menghasilkan gitu. enggak, maksudnya lagunya tuh musiknya, secara komposisi musik ya kita bicaranya. Complicated, maksudnya padat, tapi tetap easy listening didengar orang. Itu Abang mau kayak gitu kan? Iya. Sama kayak misalnya lagu-lagu yang udah pernah aku buat ini kan. Kalau orang awam mungkin dengarnya ini lagunya sederhana. Tapi kalau misalnya kita tanya sama orang yang lebih ngerti, pasti mereka bilang lagunya sebenarnya rumit. Dari mulai kuncinya, progresinya. Karena jujur aja, sebelum aku ketemu sama Abang, aku dengerin lagu Abang nih, aku nggak tahu Abang nggak bisa main musik sama sekali. Jadi aku kaget juga tadi waktu sebelum on cam cerita-cerita sama Bang Rizky di bawah kan, di garasi rumah,
cerita, ternyata Bang Rizky sama sekali Nggak bisa main alat musik. nggak bisa main alat musik, tapi lagunya enak-enak loh. Maksudnya dia tetap selected, maksudnya apa ya? Kok selected ya? Maksudnya tetap mau hasilnya yang sedep gitu. Dan aku kaget, jujur aja kaget waktu aku dengar statement abang itu. Wajar. Tapi keren Bang Rizky. Jadi ini rencana abang untuk kedepannya mau bikin lagu, ada nggak rencana mini album atau album sekalian gitu untuk kedepannya? Belum kepikiran sih Bang. Kayak tadi kan karena belum tahu nih bakal ngerjain sampai kapan. Belum tahu juga bakal nge-record berapa lagu. Walaupun materinya ada, jadi masih samar-samar sih, masih mau buat EP atau ke album atau emang single semua. Tapi kan tadi kita udah bicara di bawah ya kan, mungkin bisa jadi sih buat EP atau bisa jadi langsung buat album. Ya mungkin isinya 8 lagu aja gitu. Kira-kira sampai kapan nih abang bakalan kayak gini? Apa abang bakalan, menurut abang apa abang bakalan sampai tua nanti terus melakukan kegiatan seperti ini? Seperti ini kayak mana? Seperti ini, membuat musik, menyampaikan opini melalui lagu gitu-gitu. Kira-kira akan abang melakukan sampai dalam jangka panjang gitu? Iya. Belum lagi nanti abang ngerasain punya materi pengalaman dalam berkeluarga nih nanti. Ya kan? Iya. Bisa jadi materi abang nanti tentang anak. Iya, bisa jadi lebih banyak juga kan mungkin kan. Tentang orang terdekat kita, ibaratkan nanti istri abang, keluarga, istri sama anak gitu kan. Bisa jadi. Karena menurut aku ya Bang Rizky lumayan, sudut pandangnya lumayan ini juga dia. Agak kritis juga dia meluapkan keresahannya itu. Bahkan gara-gara keresahan tuh aku sempat meragukan konsep pernikahan kemarin itu. Maksudnya Bang? Saya kayak karena kita ngelihat hubungan-hubungan orang zaman sekarang kan. Nikah harus kayak gini lah, harus begitu lah. Soalnya kan nikah kan simpel aja. Sesuai agama udah selesai kan sebenarnya. Tapi kan sekarang ribet ya. Gara-gara apa? Gara-gara tuntutan-tuntutan sosial yang sebenarnya fana sebenarnya. Itu budaya yang udah diciptakan sama entah siapa yang kita nggak tahu. Impact-nya harus kita rasain sekarang, Bang. Iya, itu aneh. Bahkan ada temanku yang ngutang di bank untuk nikah. Serius? Iya. Itu kan, kok mau nikah kok susah kali sih gitu. Makanya aku rasa kayak orang berhubungan sekarang ini nggak make aneh sense lah, gitu. nggak masuk akal gue. Oke, tapi abang nggak ada rencana untuk, kayaknya aku butuh pendamping supaya ada inspirasi nih. Tapi sekarang udah mulai terbuka lah. Kayaknya perlu juga lah pendamping. Kenapa? Udah sering ditanyain di rumah ya? Udah sering tanya juga di rumah. Ini udah mau lebaran ya kan? Iya. Paksa, ngajak-ngajak entah siapa. Karena, aku mau nanya pendapat abang tentang orang yang nanya, kapan kawin gitu. Itu menurut abang gimana? Ini nggak masalah, kalau menurutku nggak masalah. Nggak masalah, itu nggak masalah. Mendapat pertanyaan seperti itu, abang no hard feeling? Nggak ada. Nggak pernah kepikiran, gimana ya supaya tahun ini nggak ditanyain gitu lagi, nggak pernah ada gitu. Karena menurutku tuh hak orang itu juga sih sebenarnya. Untuk menanyakan itu. Dan hak abang juga untuk nggak menanggapi itu. Dan hakku juga tuh nggak menanggapi. Oke lah, kayaknya kapan-kapan kalau misalkan ada waktu lagi abang Bisa. ngobrol lagi gitu ya. Orang dekat sini, kantor juga pulang kerja juga bisa. Pulang kerja abang di sini ya. Bisa. Ngobrol lagi gitu ya. Siap. Oke. Jadi kalau misalkan Anda mau melihat Bang Rizky nih di Instagram, kalau mau dilihat postingannya cuma 2. Iya. Arsipkan semua. Kenapa mau arsipkan kemarin ya? Nggak tahu lah. Memang abang archive kan? Iya. Jadi kalau mau lihat Instagramnya Bang Rizky, nanti di situ ada link untuk Spotify ya? Ada sih, ada. Ada harusnya ya? Ada. Nah, nanti Anda bisa tengok link Spotify-nya di situ untuk dengerin lagu Bang Rizky. Jangan lupa follow Instagram Bang Rizky. Yuk, jangan lupa follow. Untuk kalau misalkan ada perlu mau dibikin-bikinin lagu nih sama Bang Rizky,
Mantau ada produser film yang perlu dibikinin lagu sama Bang Iya. Rizky. Butuh soundtrack. Bisa project kan sama Bang Rizky. Lagi Bang Rizky. Thank you Bang ya Thank udah you, Bang. mampir kemari ya Bang ya. Bang. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya nih. Sama-sama lah. Puasa-puasa lagi kan. Untung kita nggak minum ya. Untung kita puasa, Bang. Kami puasa. Kami Puasa. tidak tempus-tempus klub. Jadi Bang Rizky ya, sampai jumpa di lain kesempatan ya Bang Siap. ya. Nanti kita Thank you. ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, Bang. Makasih juga buat Anda yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan di like. Anda juga bisa kasih saran mungkin di kolom komentar. Kira-kira next episode-nya tamunya mau kita undang siapa nih? Nanti kalau misalkan bisa kita coba undang. Oke, akhir kata aku Yuda Yudhistira pamit, Bang Rizky Nugroho pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye.